Gerak gerak. Gerak gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali lagi pembelajaran kita dengan lafazkan basmalah. Oke, silakan Ananda. Kita hari ini tadi setelah kita selesai PH ya. Jadi kita masuk materi berikutnya, sifat berikutnya. Silakan buka halaman 75. Di situ ada judulnya. Nah, mengagungkan Allah pada perintahnya ya. Oke. Lanjut dari halaman 75 buka halaman 76. Oke, di sini sudah dituliskan bacalah uraian di bawah ini untuk dijadikan renungan. Oke. Sekarang coba siapa yang bisa baca? Oke, silakan bacakan renungan itu yang sampai halaman 77. Ya, bebas. Yang lain simak. Kalau nggak ada suaranya, ya. Oke. Nah, silakan dengarkan temannya. Kalian seharusnya lebih mensyukuri atas nikmat yang Allah di manakala melihat kita terlahir adalah tidak benar. Kita diberinya sepasang mata, sepasang telinga, mulut dan seterusnya. Mata kita apakah sudah digunakan untuk hal yang baik atau mungkin sebaliknya yang digunakan untuk melakukan kebaikan? Mulut kita apakah sudah digunakan untuk acara kebaikan? Sudahkah kalian mensyukuri segala nikmat yang diberikan padanya? Ungkapkan rasa syukur dalam dapat dilakukan dengan berbagai cara, kapan dan di mana saja. Ungkapkan rasa syukur dapat ditampilkan setiap selesai makan, sholat, tidur dan sebagainya. Rasa syukur dapat diungkapkan pula ketika di sekolah, jalan, di rumah dan manapun saja. Mengungkapkan rasa syukur bukan macam-macam, seperti dengan mengucapkan alhamdulillah, melakukan sujud syukur, mendiri nikah, dan memohon ibadah. Dan ini menjadi orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan berbagai nikmat dan kelebihan. Orang yang bersyukur tidak akan menjadi sombong, manusia tidak menjadi hambanya. Sehebat apapun kelebihan yang dimilikinya di hadapannya, kita harus bersujud dan tunduk. Saat sholat kita melakukan sebagai bentuk ketundukan ibadahnya. Sholat kita dianjurkan pula untuk sujud sahwi, rukuk dan tilawah. Dengan itu kita akan damai dan tenang. Oh, siapa hidup? Ahmed Pak. Ahmed Pak. Ya. Nah, sudah sampai tadi? Sudah sampai dong? Oke. Di sini dari poin-poin di sana, ya, ada dijelaskan mengenai pandai bersyukur, ya. Terus apalagi kalimat yang memiliki makna-makna di sana, mengungkapkan rasa syukur. Oke. Jadi coba dari yang dibaca tadi, dari Ananda, siapa yang paham apa makna dari renungan tadi? Apa tujuan renungan tadi? Ada nggak? Coba angkat tangan. Silakan coba. Bersyukur. Bersyukur ya. Bersyukur. Ada lagi selain bersyukur? Silakan. Menggunakan pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Menggunakan pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Lagi? Dan merasa sombong atas yang telah diberikan oleh Allah. Tidak pernah sombong yang diberikannya. Ada lagi? Bis? Oke, dari yang beberapa Ananda sampaikan tadi, itu adalah ungkapan bagaimana kita cara bersyukur kepada Allah. Jadi yang poin pertama yaitu kita punya judul besar. Poin kita di sini ada judul besarnya, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk dengan perintahnya. Apakah dalam renungan tadi itu udah ada tunduk kepada Allah atau belum? Ada. Ada nggak rasanya?
kalimat di dalam renungan tadi itu bahwasanya Ananda harus tunduk loh pada Allah gitu. Karena ceritanya gini gitu. Apa tadi? Ada nggak kalimatnya tadi? Coba siapa yang paham tadi dengan renungan tadi? Ada yang baca? Kalau di situ tuh ada perintah tunduk pada Allah. Ya, ada nggak? Apa? Apa tadi? Coba baca. Nah, di hadapannya kita harus bersujud dan tunduk. Berarti itu adalah perintah, ya. Renungan tadi mengandung sebuah perintah untuk tunduk kepada Allah. Ya. Jadi di situ berfokus kepada yang namanya apa tadi? Apa namanya tadi? Syukur ya. Oke, syukur. Judul pertamanya kita akan membahas syukur. Di sini ada tabel pertanyaan dan jawaban. Nanti kita akan main di tabel ini mengenai syukur. Oke, mengenai renungan tadi. Sekarang kita coba beralih ke halaman 78. Ya, siapa yang bisa bacakan poin pertama? Pak, perintah. Oke, silakan. Dari perintah kamu kan Pak? Ya, yang telah al-akhir. Sujud mengembangkan penghambaan dan Judulnya kepasrahan. baca dulu, bacanya dulu. Perintah agama untuk sujud, syukur, tasbih dan tilawah. Silakan. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati, kaki, lutut, telapak tangan dan dahi berupa semuanya di atas Allah. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan dan kepasrahan kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud kecuali saat jenazah. Dan setiap wajib kita melakukan sujud 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, semakin banyak jumlah sujud yang dilakukan. Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat. Sujud tersebut adalah sujud syukur, tasbih dan tilawah. Sujud Masuk poin A. Sujud syukur. Jadi tadi itu ada gambarnya. Kita akan masuk nanti 3 sujud. Yang pertama sekarang kita masuk kepada syukur. Nanti kita akan bahas setelah kita selesaikan syukur, kita bahas syahwi dan tilawah. Oke? Sekarang kita fokus kepada sujud syukur. Ya, dari sejauh ini sebelum Anda memahami lebih lanjut, apa yang Anda tahu tentang sujud syukur? Tadi kita sudah bahas tentang syukur. Syukur itu kita adalah apa tadi? Menghargai pemberian Allah. Menghargai pemberian Allah. Atau berterima kasih. Sekarang dengan kata sujud, apa sih yang dimaksud dengan sujud syukur ini? Ada yang tahu? Coba. Tadi katanya syukur adalah berterima kasih. Sekarang ada sujud. Ya. Pakai sujud. Syukurnya pakai sujud. Jadi itu maksudnya apa gitu? Angkat tangan dong. Berani. Ayo, angkat tangan. Enggak salah. Kamu silakan. Sujud syukur apa? Tadi angkat tangan kan? Oke, jadi makanya kalau Bapak lagi bicara tolong perhatikan. Setidaknya Anda tidak lengah ya. Hadapnya ke depan, oke? Coba siapa lagi? Kamu lah. Apa sujud syukur? Kamu tahu sujud itu apa? Apa? Kayak mana? Apa maksudnya sujud itu? Sujud dalam sholat tahu? Tahu. Sujud dalam sholat itu apa tuh coba? Maksudnya apa sih gitu? Oke, kita bahas sujud. Pertama, sujud adalah kalau Anda minta silakan catat. Bapak rasa ini penting juga ya. Sujud ini ngapain gitu? Bukan sekedar menaruh kepala ke lantai aja, bukan. Dimaksud sujud di sini dia memiliki arti. Sujud adalah di catatannya aja. Oke.
adalah sudah semuanya. Sujud adalah sebuah kegiatan yang dilakukan umat muslim dan sebuah kegiatan dilakukan umat muslim di dalam sholat. Yang bertujuan untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertujuan untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Oke, itu baru tentang sujud ya. Nah, kita bahas sujud secara apa? Syukur. Sekarang masuk ke syukur ya. Ini Bapak memberikan tadi pengertian. Silakan tadi tulis ya, tambah pengertian di bawah pengertian sujud menurut Islam. Ya. Menurut Islam. Oke. Pengertian sujud secara Islamiah tadi ya. Di dalam sholat. Ya, itu dalam sholat. Oke. Sekarang coba kita bikin pengertian sujud secara umum lagi. Umum lagi, istilah tapi secara umum. Sujud itu maksudnya gunanya apa? Dengan nanti ketika Anda ada orang yang bertanya non muslim, sujud itu ngapain sih gitu? Sujud itu apa kerjanya gitu? Sujud itu buat apa? Gitu. Kamu harus sujud bawah sih. Sujud itu ada moyang, artinya adalah sujud adalah merendahkan kepala hingga mencium lantai. Merendahkan kepala, menundukkan kepala, merendahkan atau menundukkan kepala hingga ke lantai. Tuh, kalau ditanya nanti Anda sujud itu apa? Nah, itu jawabnya. Itu secara umum. Tapi kalau Anda ditanya dengan orang Islam atau ustadz atau apa, nanti Anda seperti jawabannya tadi. Menundukkan kepala hingga ke lantai. Anda tahu nggak kehebatan sujud apa? Nah, Anda pernah melaksanakan sholat? Sujud adalah sebuah kegiatan. Bukan serang mencatat atau apa. Ini adalah kata-kata mutiara atau apa ya? Ya. Bukan. Berbisik ke bumi didengar oleh penghuni langit. Sudah. Berbisik ke bumi dan didengar oleh penghuni langit. Maksudnya Pak? Ya, maksudnya kita menunduk kepada Allah, bawah sujud kita kepada Allah. Allah itu enggak di bawah. Allah di mana? Di atas arasy namanya. Arasy. Itu jauh di atas sana. Enggak tahu di mana. Tapi Allah itu dekat. Sungguhnya Allah itu berada di nadi gitu ya. Lebih dekat daripada urat nadi gitu. Itu dalam Quran surah lupa. Lupa apa? Lupa apa surahnya? Ya. Yang mengatakan bahwa Allah itu sangatlah dekat. Allah itu berada lebih dekat daripada nadi kalian. Nah, itu dia. Oke, itu baru tentang sujud. Sekarang kita bahas syukurnya lagi. Tadi syukur apa? Apa tadi? Berterima kasih ya. Sip. Berbisik ke bumi didengar oleh penghuni langit. Berterima kasih. Ini berterima kasih. Poin besarnya adalah berterima kasih. Ya. Jadi kalau kita gabungkan sujud dan syukur, apa jadinya? Siapa bisa menggabungkan? Ya, coba angkat tangan. Silakan. Sudah Bapak kasih pengertiannya dan Anda sudah paham apa itu syukur. Kalau sekarang kita gabung sujud syukur, apa itu sujud syukur?
Ayo. Ibadah merendahkan diri dan Merendahkan diri dan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bagus. Itu analisa ya, analisa dari Ridho tentang catatannya tadi. Bagus. Kita merendahkan diri kepada Allah untuk tunduk kepadanya atas apa, lebih tepatkan ya, atas apa yang telah diberikannya. Ya. Dan berterima kasih ya, itu dia. Pengertian dari sujud syukur. Silakan kita catat lagi lah ya, sujud syukur gabungannya. Oke. Menundukkan diri. Sujud syukur lagi ya, tadi baru sujud bukan? Secara tidak langsung Anda sudah hampir mencatat 2 halaman. Sekarang berapa baris? 2 baris kan? Nah, baris sudah kan? Sudah. Berarti sujud syukur adalah menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih atas rahmat dan karunia-Nya. Untuk berterima kasih atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikannya. Oke, selesai. Sekarang coba Anda balik lagi ke buku, coba lihat halaman 78. Di situ ada hadis riwayat Abu Dawud, Majah dan Al-Tirmidzi. Silakan, siapa yang bisa baca ya? Minta Rafli. Ya, Rafli. Bacakan hadisnya dan artinya siapa? Nanti artinya. Jangan. Hasil nanti artinya. Oke. Rafli silakan. An Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasarahu aw musira bihi qarraba idan syukran Allah ta'ala. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Majah dan Al-Tirmidzi. Oke, sekarang lihat halaman 79. Ada tulisannya sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Siapa yang membaca? Silakan. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah satu memperoleh nikmat dari Allah SWT. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. Ya, terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari kita. B. Sujud sahwi. Sudah selesai sampai situ. Terhindar dari bahaya. Berarti selamat ya? Ya. Ya, selamat ya kan? Berarti selamat. Selamat saja kita bikin. Selamat. Oke, ada 2 poin besarnya. Ya. Yang pertama ada berterima kasih. Kita bertujuannya terima kasih karena apa? Karena apa? Oke. Alasan kita berterima kasih apa? Nikmat dan selamat. Selamat dan selamat. Berarti ada 2 sebab kita melakukan sujud Syukur. syukur.
Ya, yang pertama apa? Dapat nikmat. Dapat nikmat dari Allah. Contoh nikmat dari Allah apa? Siapa yang bisa? Contoh nikmat dari Allah. Ya. Kesehatan. Kesehatan satu. Coba kamu. Apa? Kesehatan satu. Apa lagi? Rezeki. Nah, dua. Coba kamu. Ada sih. Yang pertama kesehatan, nikmat kesehatan. Yang kedua nikmat rezeki. Yang ketiga apa lagi? Hah? Nikmat mata. Mata masih sama dengan kesehatan. Coba. Apa lagi? Apa? Nikmat menghirup udara segar. Masih sama, masih kesehatan. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo. Apa? Mendapat kabar yang menyenangkan. Oke, boleh. Berarti sebuah situasi yang membuat kita gembira, ya, kabar senang, ya, menyenangkan gitu ya. Ada tiga. Itu berarti dari nikmat. Sekarang terhindar dari apa itu? Selamat. Selamatnya maksudnya Terhindar apa? dari kecelakaan. Satu, terhindar dari kecelakaan. Dua, apa lagi? Dari bahaya. Bahaya apa nih misalnya? Kecelakaan bahaya juga tuh. Misalnya dibacok orang. Apa? Dibacok. Hampir dibacok orang ya. Itu bahaya juga dia. Satu, dua. Udah dua ya. Apa lagi? Ini gempa tadi berarti selamat dari keadaan bencana alam. Bencana alam. Kalau misalnya itu berkaitan dengan dunia alam, berarti kita selamat dari bencana alam. Tapi kalau kita terhindar dari sebuah kejahatan, berarti kita selamat dari kejahatan. Ada dua poin ya. Yang pertama dari bencana alam. Yang kedua dari kejahatan manusia. Ya. Yang ketiga apa lagi? Coba. Selamat dunia akhirat. Aduh, selamat dunia akhirat tuh. Gimana caranya lagi ya? Sedangkan ini kita melaksanakannya di dunia, belum di akhirat lagi. Masih sujud. Apa? Satu lagi. Apa? Mendapatkan keinginan kita. Boleh. Masuk. Itu masuk ke nikmat tadi jadinya. Sekarang selamat. Yang selamat. Ada dua tadi selamat. Selamat dari gangguan manusia. Yang kedua selamat dari bencana alam. Yang ketiga apa lagi? Selamat dari gangguan syaitan. Selamat dari permasalahan. Boleh. Berarti itu masuk dalam gangguan manusia. Coba kamu rapi apa tadi? Selamat dari gangguan syaitan. Gangguan setan. Nah, bagus ya. Ada tiga berarti ya. Pertama dunia, yang kedua setan, ya, alam gaib ya. Yang ketiga manusia. Ya. Jin dan setan sama. Jadi kalau Ananda nanti ditanya apa contoh-contoh dari dua nih, sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Sudah paham? Paham? Di sini ada tiga, di sini ada tiga. Nah, silakan. Dari apa yang Ananda rekam tadi, siapa di sini yang bisa menyimpulkan? Ya. Yang perempuan Bapak yakin ada nih, pasti ada. Ini ada dua halaman dicetak kan? Satu halaman dua. Siapa Ahmed? Enggak, siapa lagi? Rafli, ya. Presiden adalah kita berterima kasih kepada Allah adalah apa yang diberikan Allah. Oke, bagus. Nikmat dan keselamatan. Nah, terus apa lagi? Sebab-sebabnya apa lagi? Sebab tentunya. Sebab beroleh nikmat dari Allah, terhindar dari mara bahaya. Tidak dari mara bahaya. Oke. Ada lagi? Coba. Coba kamu. Ya, jadi Anda yang jangan biasakan malu-malu. Ya. Jangan biasakan malu-malu dalam belajar. Kalau Anda biasakan malu-malu, Anda akan menyimpan ilmu itu sendiri. Gak bakal tahu orang lain. Boleh sih boleh, cuman akan lebih baik kita berbagi ya, berbagi ilmu kita ya. Oke. Sip. Oke, sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah? Oke. Oleh karena itu untuk minggu depan kita sambung lagi, kita akhiri pembelajaran kita dengan lafazkan alhamdulillah.